Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhrunnisa dari PAIB 4 PAIB untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Amiruddin SPDI MPDI. Saya membuat rangkuman 3 makalah. Yang pertama yaitu hakikat pendidik dalam perspektif Islam. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 24, Al-Murabbi diartikan sebagai pendidik. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 151, Al-Mu'allim diartikan sebagai pengajar, yakni memberi informasi tentang kebenaran dan ilmu pengetahuan. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 129, Al-Muzaki diartikan sebagai orang yang melakukan pembinaan mental dan karakter mulia dengan cara membersihkan si anak dari pengaruh akhlak yang buruk, terampil dalam mengendalikan hawa nafsu. Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan pendidikan Islam. Dalam perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik. Dalam paradigma Jawa, pendidik diartikan dengan guru, yaitu gu dan ru, yang berarti digugu dan ditiru. Dikatakan digugu dipercaya karena guru memiliki seperangkat ilmu yang luas dan memadai, yang karena ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dan dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan ditiru atau diikuti karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindakan tanduknya patut dijadikan panutan dan suri teladan oleh peserta didik. Syarat-syarat menjadi pendidik, yaitu menurut Suwarna mengemukakan 6 syarat yang harus dipenuhi setiap pendidik. Yang pertama yaitu kedewasaan, kedua identifikasi norma, ketiga identifikasi dengan anak, keempat knowledge atau mempunyai pengetahuan yang cukup perihal pendidikan, skill atau mempunyai keterampilan mendidik, 4 attitude atau mempunyai sikap jiwa positif terhadap pendidikan. Tugas dan tanggung jawab peserta pendidik. Tugas dan tanggung jawab pendidik Islam. Tugasnya yaitu menurut Ade Marimba, tugas pendidik dalam pendidikan Islam adalah membimbing dan mengenal kebutuhan atau kesanggupan peserta didik, menciptakan situasi yang kondusif bagi keberlangsungan proses kependidikan, menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki guna ditransformasikan kepada peserta didik, serta senantiasa membuka diri terhadap seluruh kelemahan atau kekurangannya. Adapun tanggung jawab pendidik Islam yaitu guru sangat berperan dalam membantu perkembangan anak didik. Kemampuan potensi yang dimiliki anak tidak berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam persoalan ini, guru diharapkan dapat memperhatikan anak didik secara individual karena anak didik merupakan manusia yang unik sebagai individu yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Guru yang memiliki kompetensi adalah sosok yang senantiasa merasa dirinya kekurangan dalam menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman. Mereka tidak pernah memiliki perasaan gengsi, apalagi meremehkan orang lain. Guru yang memiliki kompetensi akan memberikan kontribusi ke arah kemajuan dan perubahan positif pada peserta didik.
Yang kedua yaitu hakikat peserta didik dalam perspektif Islam. Dalam bahasa Arab digunakan istilah talmiz, dan atau tolib yang menggambarkan seseorang sedang menuntut ilmu atau menempuh pendidikan. Peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmiz, jamaknya adalah talamiz yang artinya adalah murid. Maksudnya adalah orang-orang yang mengingini pendidikan. Dalam bahasa Arab, dik adalah mencari ilmu. Mencari maksudnya orang-orang yang mencari ilmu. Dalam pendidik Islam, peserta didik disebut dengan istilah mu'alim, mutarabbi, dan muta'adib. Muta'alim adalah orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Muta'alim erat kaitannya dengan mu'alim karena mu'alim adalah orang yang mengajar, sedangkan muta'alim adalah orang yang diajar. Mutarabbi adalah orang yang dididik dan orang yang diasuh dan orang yang dipelihara, sedangkan muta'adib adalah orang yang diberi tata cara sopan santun atau orang yang dididik untuk menjadi orang baik dan berbudi. Menurut pendapat Abuddin Nata menyebutkan anak didik dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan, dan pengarahan. Dalam pandangan Islam, setiap umat Islam tanpa mempersoalkan usia, jenis kelamin, dan bidang yang dipelajari adalah peserta didik. Karena menurut hadis Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu itu kewajiban sepanjang masa setiap umat Islam sejak lahir hingga meninggal dunia. Dengan demikian, setiap waktu umat Islam menuntut ilmu, yang berarti setiap saat mereka adalah peserta didik. Peserta didik memerlukan pendidikan karena anak atau peserta didik adalah sumber daya manusia yang lahir membawa atau memiliki fitrah. Seandainya seorang anak atau siapapun tidak memiliki potensi, maka sudah pasti tidak diperlukan pendidik. Mengapa? Karena fungsi pendidik adalah mengembangkan potensi yang dimiliki seseorang atau peserta didik. Dalam Al-Quran, istilah manusia disebut dengan berbagai istilah lain yang makna dasarnya sama tetapi menggambarkan karakter yang berbeda, yaitu Bashar, Insan, dan Anas. Dengan perhatikan ketiga istilah, paling tidak terdapat 3 karakter manusia, yakni sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Peserta didik sebagai subjek pendidikan dalam Islam, sebagaimana diungkap Asma Hasan Fahmi, sekurang-kurangnya harus memperhatikan 4 hal, yaitu seorang peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum melakukan proses belajar, karena belajar dalam Islam merupakan ibadah yang menuntut adanya kebersihan hati. Peserta didik harus menanamkan dalam dirinya bahwa tujuan menuntut ilmu itu adalah untuk meraih keutamaan akhlak, mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk bermegah-megahan atau bahkan untuk mencari kedudukan. Seorang peserta didik harus memiliki ketabahan dan kesabaran dalam mencari ilmu, dan bila perlu melakukan perjalanan merantau untuk mencari guru atau apa yang disebut dengan rihlah ilmiah. Seorang peserta didik wajib menghormati gurunya dan berusaha semaksimal mungkin meraih kerelaannya dengan berbagai macam cara yang terpuji. Akhlak peserta didik Islam. Secara linguistik, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu Islam masdar dari kata al-akhlaqah yukhliqu ikhlaqan, sesuai timbangan wazan sulasi majid af'ala
yuf'ilu if'alan yang berarti al-sajiyah, at-tabi'ah, al-adat, al-maru'ah, dan ad-din. Kata akhlak juga isim masdar dari kata akhlaqo, yaitu ikhlak. Berkenaan dengan ini timbul pendapat bahwa secara linguistik akhlak merupakan isim jamid atau isim ghair mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata. Ibnu Miskawayh yang dikenal sebagai pakar bidang akhlak terkemuka mengemukakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sementara itu Imam Al-Ghazali yang selanjutnya dikenal sebagai Hujjatul Islam atau pembela Islam mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam berhubungan dan dengan kejadian pada kebudayaan. Beberapa nilai karakteristik peserta didik Islam yaitu yang pertama religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebanggaan, cinta tanah air, menghargai potensi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, dan peduli lingkungan. Menurut Ali Abdul Halim Mahmud dalam kitab Akhlak Mulia, yang dimaksud dengan akhlak atau moral adalah sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Karakteristik ini membuat kerangka psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dengan kondisi yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri atau jiwa manusia yang sifat itu melahirkan tindakan, perlakuan, atau perilaku amalan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Setelah dijelaskan secara terpisah mengenai pengertian pendidikan dan pengertian akhlak, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisa sampai ia menjadi seorang mukallaf, seseorang yang telah siap mengarungi lautan kehidupan. Pentingnya akhlak bagi peserta didik. Beberapa kategori penting dari akhlak adalah sebagai berikut. Akhlak merupakan sistem tingkah laku manusia yang komponennya terdiri atas pengetahuan, keyakinan, pengalaman, dan kebiasaan. Akhlak sebagai tingkah laku manusia merupakan objek yang sama dengan psikologi. Akhlak yang dipandang sebagai ilmu mempelajari tingkah laku manusia sebagai gejala yang tampak dan dijadikan bahan kajian dalam melihat keadaan kejiwaan manusia yang berhubungan dengan psikologi berkaitan dengan tingkah laku manusia. Kartini Kartono membagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Neview anorganis sebagai perilaku alamiah menurut hukum alam. Neview vegetatif, perilaku yang sama terdapat pada semua makhluk hidup dan organisme karena adanya faktor internal dan eksternal sebagai elan vital atau daya hidup yang oleh Freud disebut sebagai istilah libido. Neview animal, perilaku instinktif yang terdapat pada ciri binatang, gerak kehidupan yang tidak direncanakan, dan terdapat akal budi seperti tindakan spontanitas manusia. Neview human, perilaku instingtif dan disertai akal budi. Dalam perilaku manusia terdapat faktor-faktor yang mendukung dinamika perilaku, yaitu pengetahuan, pengalaman, pengamatan, dan pendalaman terhadap situasi lingkungan, juga diperkaya oleh kebudayaan dan akal sebagai alat tafsir yang mengubah pola perilaku pada setiap individu.
lingkungan sebagai daya tarik atau daya dorong munculnya perilaku yang kemudian menghubungkan ilmu akhlak dengan psikologi dan sosiologi. Respon manusia terhadap lingkungan di sekitarnya berakibat pada pola kehidupan. Aktivitas manusia sebagai psikis yang dapat bersifat instrumental dan radikal dari kesadaran ataupun ketidaksadaran manusia. Hakikat perilaku manusia artinya bukan semata-mata realita perilaku yang tampak dan mudah diketahui secara kasat mata, melainkan latar belakang dan substansi yang dimiliki dan terpolakannya perilaku, baik sebagai karakteristik kejiwaan maupun sebagai refleksi dari bentuk-bentuk perilaku temporal manusia. Yang ketiga yaitu hakikat kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum Surat Al-Baqarah merupakan salah satu surat yang ada dalam Al-Quran. Di dalamnya mengandung kurikulum atau materi pendidikan Islam. Di antaranya mengisahkan tentang kebijakan amal-amal perbuatan yang saleh, pendidikan akhlak, pendidikan sosial, dan juga pendidikan akidah. Nilai-nilai dimaksud terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan merdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kurikulum berasal dari kata kurikulum yang berarti rencana pelajaran, sedangkan pengertian kurikulum atau dalam bahasa Arab disebut manhaj menurut Muhammad Ali Al-Khawli adalah seperangkat perencana untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Pandangan yang menyatakan kurikulum adalah rencana pelajaran di suatu sekolah yang sering dikenal sebagai pandangan lama atau tradisional. Dengan pandangan tersebut seolah-olah belajar di sekolah hanya sekedar membaca buku-buku teks yang sudah ditentukan sebagai sumber bahan pelajaran. Kurikulum menurut pandangan ini membagi sumber bahan pelajaran. Kurikulum menurut pandangan ini sebagai kegiatan belajar ke dalam kegiatan kurikulum, kurikulum penyertaan kurikulum, dan di luar kegiatan kurikulum. Menurut Ibnu Khaldun, pengertian kurikulum pada masa Ibnu Khaldun yaitu masih terbatas pada maklumat-maklumat dan pengetahuan yang dikemukakan oleh guru atau sekolah dalam bentuk mata pelajaran yang terbatas atau dalam bentuk kitab-kitab tradisional yang tertentu yang dikaji oleh murid dalam setiap pendidikan. Menurut Ibnu Abduh yang hidup di Mesir, berkembang dua model pendidikan. Model pertama yaitu sekolah modern. Sekolah modern ini kiranya hanya mengedepankan aspek intelek yang cenderung kepada ilmu-ilmu barat. Dalam pandangan Muhammad Abduh, pendidik model ini dapat mengancam keberadaan agama dan moral masyarakat karena tergoyah oleh pemikiran modern yang diserap dari barat. Model kedua adalah sekolah agama yang masih bersifat tradisional. Kurikulum dapat ditafsirkan bermacam-macam menurut Saylor, yaitu perangkat bahan ajar, rumusan hasil belajar,
yang dikehendaki, penyediaan kesempatan belajar, kewajiban peserta didik. Berdasarkan pendapat tersebut, terdapat dua aspek yang penting dan perlu dipahami pengelolaannya, yaitu isi kurikulum, proses kurikulum. Kurikulum adalah istilah yang telah diketahui oleh setiap orang. Setiap orang yang pernah mendengar kata itu, tapi mungkin hanya sedikit saja orang tahu bahwa kurikulum itu sangat penting posisinya dalam pendidikan. Sedangkan menurut Alice Mel, sebagai dikutip oleh Haidar Putra Daulay dalam buku Charging the Curriculum a Social Process, kurikulum itu meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan, dan sikap orang yang meladeni dan diladeni sekolah, yakni anak didik, masyarakat, para pendidik, dan personalia. Adapun esensi kurikulum, terdapat perbedaan pendapat, tapi pendapat tersebut hanya pada kisaran jumlah. Namun dari segi esensi kurikulum tersebut sama. Salah satu yang diungkap oleh Hilda Taba bahwa kurikulum meliputi 4 aspek, yaitu tujuan, isi, pola belajar mengajar, dan evaluasi. Secara istilah, kurikulum mempunyai makna yang beragam, khususnya secara redaksi. Para ahli agak berbeda dengan mengartikan kurikulum, namun segi makna tidak jauh berbeda. Di antaranya menurut Saylor, Alexander, dan Lewis, yang kemudian dikutip oleh Muhammad Ali, mereka merumuskan bahwa kurikulum adalah sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pelajaran, sebagai rencana tentang pengalaman belajar, sebagai rencana tentang tujuan pendidikan yang dikehendaki, yang hendak dicapai. Dan cukup itu rangkuman makalah, 3 makalah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.